sekali lagi dijelaskan bahawa membaca manaqib itu adalah hukumnya bukan kultus dan bukan mendewa-dewakan, akan tetapi sekadar mencontoh atau meniru orang-orang yang saleh. Orang yang saleh tidak ada yang mustahil kalau Allah beri dia kelebihan, agar kita bisa meniru bagaimana perjalanannya. Jangan ditiru hasilnya, tapi perjalanan dia yang kita tiru. Nah, kalau hasilnya tak bisa ditiru. Jadi karamah itu tak bisa ditiru, tapi bagaimana dia berjalan sampai dapat kemuliaan, itu yang boleh kita tiru. Itulah namanya manaqib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Shalikin. Dan ini terakhir nih ya, pembahasan kitab. Setelah ini khatam, selesai ya, khatam. Nanti tak tahulah kita apa dilanjut nanti nih, dilelelah dulu. Ya, sebagai penutup pembahasan mengenai manaqib itu ya, karena dalam manaqib itu banyak ceritakan tentang karamah, kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang saleh. Nah, perlu diketahui jamaah, siapa sih orang yang saleh itu atau para aulia itu? Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada kesedihan, kerisauan di hati mereka. Jadi ciri-ciri para wali itu, dia tak susah dan tak pernah takut. Kenapa dia harus takut? Dia takut dengan Allah. Ya, takutnya hanya kepada Allah. Nah, ciri-cirinya dia pasti menegakkan kebenaran. Dan dia tidak mau takut dengan siapapun selain Allah. Keduanya, dan dia tak pernah bersusah hati. Orang banyak masalah risau, dia tenang-tenang ya. Nah, itu hebatnya para aulia itu. Makanya masalah-masalah, kalau kita dekat dengan dia itu pasti ada solusi. Dia akan beri solusi yang terbaik. Itu ciri-ciri para aulia. Lalu karakternya bagaimana? Alladzina amanu, mereka itu orang yang kuat imannya. Wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa. Itu dia. Ya, imannya mantap, dia bertakwa kepada Allah. Dan berita gembira orang macam ini, lahumul busyra bil hayati dunya wa fil akhirah. Berita gembira bagi mereka, kata Allah, di dunia maupun dunia tenang, gembira. Akhirat apakan lagi. Nah, ya, ini ciri-ciri para aulia disebutkan dalam surah Yunus ya, ayat 62 sampai 64. Nah, jadi kalau mau tahu siapa tu wali Allah, inilah dia. Tak pernah risau, tak pernah takut. Ya. Makanya kita kalau dekat orang macam ini pun, kita pun tenang juga. Ya, kita dapat hiburan, masukan, nasihat-nasihat yang baik dari mereka ini. Nah, kembali kepada kitab ini ya.
Nah, dia bilang apabila saja ada yang tidak percaya pada karamah atau karamat para aulia itu, para wali, sama saja dengan mendustakan Al-Quran. Kenapa? Karena karamat-karamat ini, kemuliaan-kemuliaan orang yang dekat sama Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, contohnya karamat yang ada pada Siti Maryam. Ini dah pernah saya sampaikan. Nah, itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 37. Ya, Allah berfirman. Allah ngomong ini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Maka Allah, ya, maka Tuhannya menerima Maryam sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Kan ibu kan bernazar, ya Allah, anak aku ini lahir, nanti ku jadikan dia ahli ibadah kepada Engkau. Lahir perempuan, tapi tetap Allah kabulkan, walaupun perempuan bisa ibadah kepada Allah. Maka ibu-ibu jangan khawatir, contoh dah ada. Kan Siti Maryam tu dicintai Allah kerana ibadahnya. Dia orang pilihan. Ya. Tabi'ah Hadawiyah juga begitu. Ada Sayyidah Nafisah di Mesir itu terkenal itu. Itu sejaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja minta doa dari dia, perempuan. Kerana Imam Syafi'i tahu kesalehannya di Mesir itu. Ya, nanti kalau kita umrah ke Mesir itu, nanti akan ziarah ke makam Sayyidah Nafisah. Itu Imam Syafi'i minta doa dari dia. Itu hebat kesalehannya. Banyak ya perempuan yang bisa ibadah kepada Allah, cuma tak sebanyak laki-laki. Laki-laki banyak sekali dikumpulkan orang yang saleh dalam kitab-kitab itu. Nah, wa kaffalaha Zakaria, maka diberilah tugas untuk mengasuhnya tadi, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lah yang membimbing Siti Maryam tu dari kecil sampai dia jadi dewasa. Nabi Zakaria tu yang membimbing dia. Nah, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, tatkala Nabi Zakaria datang ke mihrab tempat ibadahnya, wajada indaha rizqan. Nah, Nabi Zakaria tengok ada rezeki buah-buahan. Ya. Qala ya Maryam, hai Maryam, anna laki hadha? Ni kau dapat dari mana? Ini buah-buahan bukan pada musimnya. Nah, kan bingung Nabi Zakaria. Nabi ini nanya, bukannya nanya orang macam kita ni. Kalau orang kita yang bertanya ni orang awam, yang nanya ni Rasul. Nah, melihat kelebihan keponakan isterinya ni. Nah, dia bilang apa? Qalat huwa min indillah. Hebat dia jawab. Maryam bilang, ini langsung dari Allah. Dia bilang. Jadi buah-buahan tu tak ada metik lagi dah, langsung kun fayakun datang. Nah, inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah beri rezeki siapa yang dikehendakinya tanpa hitungan. Nah, jadi yang jelas ini merupakan karamah ya, bukan mukjizat. Kerana Maryam bukan nabi. Ya, Maryam bukan nabi. Dia orang yang salihah. Perempuan ni berarti salihah, laki-laki salih. Laki-laki nama salih banyak, tapi perempuan tu nama salihah tak ada. Susah dicari. Ya, salihah. Ya. Kalau dipanggil salihah itu Zulaiha. Banyak nama Zulaiha. Ya, selanjutnya mengenai Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi juga termasuk karamah itu. Nah, dia ini adalah sejumlah pemuda yang mempertahankan imannya. Ya, karena waktu itu raja yang berkuasa namanya Raja Dikyanus. Ini umat Nabi Isa ni. Ya, umat Nabi Isa yang benar. Ya, tauhidnya la ilaha illallah. Sama semua nabi itu tauhidnya la ilaha illallah. Nah, kemudian ada penyelewengan, itu tak masuk. Yang menyeleweng tak masuk. Ini yang dibahas yang benar. Nah, Raja Dikyanus ini penyembah berhala, balik lagi. Nah, maka pembesar-pembesar istana pun menyembah berhala. Rakyatnya pun diajak untuk menyembah
berhalanya. Dia ni bagaimana ni? Wah, ini bahaya ni. Kacau iman kita ni, godaannya besar. Nanti kita dikembalikan jadi kufur syirik lagi. Maka mereka bersembunyilah di sebuah gua itu. Nah, waktu mereka bersembunyi di sebuah gua itu, berlakulah waktu. Apa kata Allah bilang? Nah, ini Allah bilang, walabithu fi kahfihim 300 sinin. Maka mereka bersembunyi dalam gua tersebut selama 300 tahun, wazdadu tis'ah, lebih 9. 300 tahun lebih 9 tahun, berarti 309 tahun. Kenapa 309 tahun? Nah, mau tahu lagi. Padahal sebenarnya 300 tahun. Inilah perbedaan antara Hijriyah dengan Masehi. Ya, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit? Masehi ke Hijriyah? Nah, yang lebih banyak itu Masehi dibandingkan Hijriyah. Setiap tahun nanti coba lihat nanti perbedaan tahun ini kita lihat. Bulan Maulid. Nah, coba lihatlah bulan Maulid itu. Dari bulan Desember terus mundur lagi awal Desember, mundur lagi akhir November, mundur lagi awal November. Gitulah dia. Mundur lagi akhir Oktober, mundur lagi awal Oktober. Terus nih. Ini kau tak salah September nanti ni. Coba kalau kita kan, kok begitu? Makanya Hijriyah itu lebih pendek dibandingkan Masehi. Berapa selisihnya? Kurang lebih setiap tahun 11 hari. 11 hari. Nah, 300 tahun dihitung Masehinya, ternyata Hijriyahnya 309 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya udah 50, jangan anggap 50. Kalau Hijriyahnya lebih tua, bisa 51, bisa 52. Yang umur 60, jangan ngaku 60. Boleh jadi 62 tahun dah tu. Nah, itulah hitungan Hijriyahnya lebih pendek 11 hari dibandingkan Masehi. Inilah dia. Mereka tidur 300 tahun tambah 9. Sebenarnya langsung ya kan 309 tahun. Udah. Artinya dapat pelajaran. Ternyata mereka tidur 300 tahun dalam hitungan Masehi, kemudian ditambah 9 dalam hitungan Hijriyah. Itu namanya perbedaan Syamsiah dengan Qamariyah. Ya, kalau 309 tahun itu, maaf 300 tahun itu hitungan Qamariyah. Tapi kalau maaf Syamsiah, matahari kan hitungannya. Setahun itu 365 hari hitungan matahari itu. Tapi kalau hitungan bulan Qamariyah, nah bulan itu kadang 29, kadang 30. Ya. Nah, kenapa bisa tidur 39 tahun? Itu namanya karamah. Dia bukan nabi, ini orang yang saleh. Jadi Allah bilang apa? Qulillah a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang mereka, berapa orang yang nginap di sana itu. Lahu ghaibus samawati, Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Absir bihi wa asmi, dia melihat dan dia mendengar. Nah, jadi yang begini pelajaran nanti dalam kubur. Ini di dunia ini orang tertentu saja yang mengalaminya, tapi dalam kubur nanti orang yang saleh mukmin semuanya mengalami begitu. Orang yang mukmin, yang saleh ahli ibadah, dia akan tidur di dalam kubur sebentar, sebagaimana Ashabul Kahfi. Nanti bangun dah hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita tidur sebentar, jangan lama-lama. Ya kan? Ya gitu kan. Kan dia tanya kawannya, dia tidur 309 tahun kata Allah. Sekali bangun, apa kata kawannya? Berapa lama kita tidur? Yaum, 1 hari. Yang satu dia bilang, au ba'da yaum, setengah hari kata dia.
setengah hari tidur. 309 tahun waktu berjalan. Masya Allah. Nah itulah yang buat hebohnya apa? Yang buat hebohnya tadi ini, perut lapar, pengen makan, pergilah ke pasar yang terdekat. Nah kalau kita ni carilah mana pasar kecamatan yang terdekat, ya kan? Nah, pasar kecil itu kan kecamatan lah gitu. Pergilah ke pasar, bawalah duit, belanja, beli makanan. Orang yang di toko tu terkejut. Ini duit zaman Raja Degyanus 300 tahun yang lalu. Itu heboh jadinya. Dia pun bingung. Kok duit aku tak laku, kata dia. Udah 300 tahun yang lalu duitnya. Ini Pontianak ini, Kesultanan Pontianak ini pun dah 370, hampir 300 tahun kan, 270 sekian, hampir 300 tahun. Kalau orang sekarang ni jamaah Masjid Darul Muttaqin belanja pakai duit zaman Sultan Abdul Rahman, kira-kira orang pasar toko nerima tak? Gitu lah dia. Gitu lah. Ini namanya karamah. Waktu yang panjang dipendekkan, dan dia tak berubah fisik badannya. Nah, begitu fitnah pun datang. Menurut cerita ini, fitnah pun datang, mereka tak mau diketahui keadaannya. Dia bilang, kembali lagi ke gua, ya Allah, yang menjadikan kami ini fitnah lah tu. Orang bingung kan. Waktu itulah dia dimatikan semuanya. Ya, dimatikan semuanya, termasuk anjing itulah. Maaf, ada anjing yang ikut. Menurut riwayat 7 orang dan 1 ekornya anjing. Maka anjing yang terbaik, anjing Ashabul Kahfi itu. Dia menemani, dia tidur 309 tahun. 309 tahun. Anjing-anjing yang pun lama dalam gua itu. Masya Allah. Ya, itu dua itu karamah. Ini Al-Quran ya. Jadi kau tak percaya karamah, berarti tak percaya sama Al-Quran. Ini bukan Nabi ini orang yang saleh. Ya, orang yang saleh. Nah, kemudian lagi, ya, orang setia pendamping Nabi Sulaiman yang saya ceritakan memindahkan istana Ratu Balqis, dipindahkan dari Yaman pindah ke Palestina. Ya, Siti Zulaikha, Ratu Balqis itu kan, dia kan menerima surat dari Nabi Sulaiman yang diantar burung hudhud. Bayangkan burung hudhud ngantar surat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman, Bismillah, dari Nabi Sulaiman dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu. Nah, diajak untuk beriman dengan Allah. Kena menyembah matahari, Ratu Balqis dengan pengikutnya. Nah, begitu dia tertegun dengan surat tersebut, dia pun penasaran ingin berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Dalam perjalanan itu dia pun berjalan. Burung hudhud bilang dengan Nabi Sulaiman, ingatnya Nabi Sulaiman tu faham bahasa binatang. Semut dia berbisik dia faham. Apa lagi burung hudhud? Kata burung hudhud, dia sedang datang ke sini, wahai Malik, wahai Raja. Udah kata, tunggulah datang dalam perjalanan. Nah, waktu itulah Nabi Sulaiman ngomong di istananya itu. Qala ya ayyuhal mala, ya hai para pembesar istana, kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan istananya, pindahkan ke sini. Dari Yaman pindah ke Palestina sebelum dia berserah diri dengan aku. Sebelum dia sampai ke sini berserah dengan aku, ikut agama Allah, kau dapat istananya, pindahkan memang. Itu dah hebat tu. Ini surah An-Nahl ni ya, surah An-Nahl disebutkan ayat 38 sampai 40. Ya. Qala ifritun minal jinni. Maka ngomonglah di antara mereka itu yang hadir ifrit. Jin ifrit. Berarti kau ikut Nabi Sulaiman ini seram juga ni ya. Istana dia tu ada manusia, ada jin. Ditanya semuanya. Ifrit berkata, ana atika bihi qabla tahuma min maqamik. Aku akan datangkan istananya sebelum dia sampai ke sini dan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu.
Dibilang begitu, kata Iblis, hai Sulaiman, sebelum kau berdiri di tempat kau, itu istana sudah pindah. Apa sebab? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku ni, kata Iblis, masalah ini aku kuat dan bisa dipercaya. Oh, tu. Mampu dia. Jadi jangan heran ya, dulu zaman-zaman Hindu tu, itu pakai kekuatan jin. Bayangkan bisa bangun candi sebesar itu, mana ada alat-alat berat dulu, gimana ngangkatnya? Nah, jadi jangan heran kekuatan jin diperlukan waktu itu. Sekarang tak perlu. Sekarang ada traktor dan sebagainya, alat-alat berat tu bisa dah, tak perlu lagi dah. Ya, tak perlu kita nyewa jin lagi dah. Ya. Baik, sudah selesai. Nah, kemudian muncul lagi satu orang. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Nah, dan berkata orang yang diberikan ilmu dalam Alkitab. Ini dia orang yang saleh, dia baca kitab dan dia mengamalkan kitab. Nah, apa kata dia bilang? Ana atika bihi qabla yartadda ilaka tarfuk. Aku akan datangkan, wahai malik, wahai raja, aku akan mendatangkan istananya sebelum mata kau berkedip. Oh, lebih dahsyat lagi. Lebih cepat mata berkedip daripada berdiri dari tempat duduk. Ini namanya Asif bin Barkhiyah. Nah, seorang waliullah, pendamping Nabi Sulaiman. Nabi-nabi itu ada hawariyun, ada pendamping. Pendamping Nabi Sulaiman, ini dia, Asif bin Barkhiyah. Yang kemarin pendamping Rasulullah siapa? Pendamping Nabi, hawariyunnya Zubair bin Awam. Itulah dia. Jadi setiap Nabi itu ada pendampingnya. Nabi Sulaiman pendampingnya Asif bin Barkhiyah. Kata Asif, aku akan datangkan istana itu sebelum mata kau berkedip. Lebih hebat lagi, lebih cepat lagi itu. Saya bingung gimana nyusun itu, meletaknya itu. Oh, cepat benar. Ya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Nah, tatkala Nabi Sulaiman melihat istana sudah berada di sisinya. Ya. Jadi yang mindakan tadi Asif bin Barkhiyah kena lebih cepat. Tatkala Nabi Sulaiman melihat itu istana sudah ada di sisinya, qala, nah dia pun berkata, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Tuhan aku, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku, kata Nabi Sulaiman, apakah aku ini bersyukur atau aku kufur. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah atas bantuan Asif bin Barkhiyah. Artinya apa? Karamah itu datang dari, maka Nabi Sulaiman tidak syirik dia. Kenapa? Walaupun bukan aku yang melakukannya, asisten aku yang melakukannya, tetap itu terjadi dengan izin Allah. Jadi istana itu pindah berdampingan dengan istana Nabi Sulaiman, maka istananya semakin besar. Maka dikatakan ini keutamaan dari Tuhan aku, menguji aku apakah aku bersyukur atau tidak. Jadi silakan Bapak Ibu mau punya rumah istana, silakan. Tapi bilang sama rumah tu, hadza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Tuhanku. Linabluwani, untuk menguji aku, ashkur am akfur, untuk aku bersyukur atau boleh Pak. Kaya tidak masalah, tapi bersyukur kepada sadar datang dari yang sombong tak boleh. Itu saja. Tak apa. Maka mohon maaf ya, tasawuf tidak ada larangan sebenarnya. Tidak ada tasawuf memiskinkan diri, cuman olah hati, sadar semua yang kita miliki datang dari Allah, selesai sudah. Kalau tak kita menyadari itu yang salah. Ya, jadi kita kufur nikmat namanya itu. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Siapa yang kufur, kata Nabi Sulaiman, maka Tuhan aku tetap kaya dan tetap mulia. Masya Allah. Jadi keumpamanya kan Nabi-Nabi ini kan banyak pelajaran. Yang kaya banyak hartanya, belajarlah dengan Nabi Sulaiman.
Raja, maaf, Nabi-Nabi yang diuji penyakit yang lama belajar dengan Nabi Orang belajar apa? Hidup sederhana belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu sederhana hidupnya. Dia kaya tapi banyak bersedekah. Itu. Kalau Nabi kaya ni, kalau Rasulullah kaya, kasihan umatnya nanti. Umat yang miskin nanti minder. Mana aku ni miskin? Nabi aku yang kaya tadi. Jadi yang miskinnya bagi nanti. Nabi itu hidupnya sederhana. Jadi semua Nabi-Nabi itu pelajaran bagi kita, insya-Allah. Ya. Nah, sekali itu. Ini 3 di dalam Al-Quran menyebutkan tentang karamah. Siapa mendustakan karamah para wali, maka sama dengan mendustakan Al-Quran. Sekali lagi dijelaskan bahawa membaca manaqib itu adalah hukumnya bukan kultus dan bukan mendewa-dewakan, akan tetapi sekedar mencontoh atau meniru orang-orang yang saleh. Orang yang saleh tidak ada yang mustahil kalau Allah beri dia kelebihan. Agar kita bisa meniru bagaimana perjalanannya. Jangan ditiru hasilnya, tapi perjalanan dia yang kita tiru. Nah, kalau hasilnya tak bisa ditiru. Jadi karamah itu tak bisa ditiru. Tapi bagaimana dia berjalan sampai dapat kemuliaan, itu yang boleh kita tiru. Itulah namanya manaqib. Ya. Cukuplah sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pembaca umum, khusus kepada para ikhwan tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah dimanapun adanya. Ini pengarang menutup ni. Semoga kita semua termasuk pada orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, kepada Ruh Haji Syihabuddin Syuhrawardi, bi anna Allah yashfa bi rahmatihi wa maghfirah wa yaskinu fil jannah. Syai'an lillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.